Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai diagram fasa keramik. Apa sih fasa itu? Fasa merupakan suatu wujud dari materi di mana materi ini memiliki keseragaman baik itu dari komposisi kimia maupun dari wujud fisikanya. Itu adalah fasa. Ketika kita membahas mengenai diagram fasa, maka di sini hubungannya adalah plot antara tekanan maupun temperatur di mana dia akan stabil secara termodinamik. Kemudian kalau kita bahas mengenai diagram fasa keramik, maka tidak lepas dari klasifikasi dari keramik. Di mana klasifikasi dari keramik ini diantaranya ada oksida keramik, ada silikat keramik, ada karbida, kemudian ada sialon. Apa itu saja oksida keramik? Diantaranya ada aluminium oxide, ada aluminium titanat, ada magnesium oxide, ada lead zirconat titanat, dan ada zirconium oxide. Berikutnya, yang termasuk dalam golongan silikat keramik diantaranya adalah ada porselin, ada magnesium silikat, dan ada mulit. Kemudian di sini yang termasuk dalam golongan karbida diantaranya adalah silikon karbida, kemudian silikon nitrida, dan boron nitrida. Kemudian yang termasuk dalam golongan sialon diantaranya adalah campuran di mana campuran ini mengandung Si, kemudian O dan N. Kemudian ada M sialon di mana campuran ini mengandung metal berarti golongan dari logam yang dicampur dengan Si silikat, kemudian O oksigen dan nitrogen. Berikutnya kita akan membahas mengenai diagram fasa dari keramik, di mana diagram fasa dari keramik di sini adalah merupakan diagram fasa dua komponen. Artinya di sini ada dua buah komponen yang membentuk suatu campuran. Ya, campuran ini di mana ini adalah salah satu diagram fasa campuran antara Al2O3 dengan Cr2O3. Kalau kita lihat diagram fasa ini di sini akan membentuk suatu area. Area ini adalah seperti halnya area yang dinamakan sebagai area pisau ya. Di dalam area ini merupakan fasa yang terbentuk adalah fasa liquid dan solid. Berarti di sini adalah fasa yang terbentuk merupakan campuran antara liquid dan solid. Berarti di bawah garis merah ini adalah batas fasa. Di bawah batas fasa ini berarti campurannya adalah mengandung Al2O3, Cr2O3 dalam bentuk solid. Kemudian di atas batas fasa yang atas ini berarti di sini merupakan campuran, di mana campuran ini merupakan wujudnya adalah liquid. Ya. Nah, selanjutnya Al2O3 memiliki titik lelehnya adalah sekitar 2045, yaitu di titik ini, di mana titik ini menunjukkan 100% Al2O3. Begitu juga dengan titik sebelah sini, berarti di titik sebelah sini menunjukkan 100% Cr2O3. Nah, di mana titik leleh dari Cr2O3 ini adalah 2275 derajat Celcius. Sedangkan di sini, kalau kita lihat komposisinya, semakin ke arah ini menunjukkan semakin besar Cr2O3 dan kemudian jika semakin ke arah Al2O3 maka semakin banyak nilai dari atau komposisi dari Al2O3. Sekarang kita lihat contohnya, misalkan di sini ada 50% dari Al2O3 dan 50% dari Cr2O3, berarti titiknya adalah berada pada titik ini. Ketika dia menuju atau dia berubah fasanya menjadi campur antara liquid dan solid, maka suhunya yaitu sekitar 2120 ya. Tapi kemudian ketika di atas sekitar 2150 maka dia sudah berubah menjadi lelehan atau sudah meleleh ya. Ini adalah diagram fasa untuk campuran antara Al2O3 dan Cr2O3, di mana Al2O3 dan Cr2O3 ini memiliki ukuran atom yang hampir sama, yaitu 0,053 dan 0,062.
Kemudian juga memiliki struktur kristal yang hampir sama antara Al2O3 dan Cr2O3. Berikutnya yaitu sistem dari MgO sama Al2O3, di mana semakin ke arah ini berarti semakin besar nilai dari MgO. Kemudian jika ke arah ini maka nilainya adalah semakin besar Al2O3. Ketika kita menunjukkan 40% dari Al2O3 dan 60% dari MgO, maka titiknya adalah pada titik ini, yaitu 40% Al2O3. Ya, karena fasa ini memiliki beberapa titik eutektik. Ini adalah titik eutektik. Ini adalah titik eutektik. Ini juga ada titik eutektik. Apa sih titik eutektik di sini? Di mana titik eutektik itu adalah ketika pada saat ada campuran 2 atau lebih begitu ya, campuran dari beberapa senyawa, di mana campuran tersebut memiliki titik leleh ya, dan kemudian bisa juga titik beku. Jadi ini pada titik ini adalah titik di mana dia bisa mulai meleleh dan titik di mana dia bisa mulai membeku pada saat bersamaan ya. Di bawah bisa jadi di bawah titik leleh dari senyawa murninya, karena di sini adalah senyawa murninya, titik lelehnya adalah sekitar 2.800, sedangkan dari Al2O3 ini adalah titik leleh dari MgO, sedangkan dari Al2O3 adalah sekitar 3.700 ya, 750-an. Nah, kalau di sini berarti sudah merupakan suatu campuran, di mana campuran antara MgO, yaitu sekitar 50% dari MgO dan 50% dari Al2O3. Kemudian begitu juga dengan ini ada juga campuran yang merupakan sekitar 90% dari Al2O3 dan kemudian 10% dari MgO, di mana di sini ini bisa kemudian campuran ini bisa berubah fasa dari yang awalnya adalah berupa padatan ya, ini adalah spinel MgAl2O4 plus Al2O3. Kemudian begitu juga dengan ini adalah campuran dengan fasa MgO spinel dan MgAl2O4 ya, spinel di sini. Nah, di sini mulai kemudian bisa meleleh ya menjadi liquid fasanya, dan juga bisa kemudian titik ini bisa kemudian berubah lagi fasanya adalah fasa padatan. Jadi titik ini adalah titik di mana terjadi keseimbangan antara fasa liquid dan fasa solid. Begitu juga dengan ini, titik ini adalah titik di mana dia berubah bisa menjadi fasa liquid dan bisa juga merupakan titik di mana titik berubah menjadi fasa solid. Jadi titik ini adalah titik eutektik ya, di mana titik eutektik ini titik campuran. Nah, campuran yang kemudian ternyata pada titik itu dia bisa berubah menjadi meleleh dan membeku pada saat yang bersamaan. Kita lihat di sini MgO pada suhunya adalah sekitar suhu 2000 ya, pada suhu sekitar 2100 ternyata dia mempunyai titik eutektik semuanya 2, yaitu pada titik eutektik ini, dan begitu juga dengan ini, yaitu menjadi liquid ya, di mana ini adalah sekitar 50% dari Al2O3 dan sekitar 50% dari MgO ya. Kemudian di sini mulai dari suhunya adalah di bawah sekitar 2000 sampai ke bawah, di sini ternyata dia fasanya adalah berupa MgO plus MgAl2O4. Begitu juga dengan ketika fasanya dengan komposisi yaitu di atas 73% dari Al2O3 dan kemudian 27% dari MgO, ternyata dia mengandung fasa MgAl2O4 Al2O4 plus Al2O3 itu dalam fasa spinel, yaitu di sini adalah padatan. Tapi kemudian jika ternyata di sini yaitu pada suhu sekitar ini adalah misalkan saja suhunya adalah 1100, ternyata kemudian dengan komposisinya di sini ternyata
ini mengandung fasa MgAl2O4 saja, ya. Tidak ada campuran Al2O3-nya maupun tidak ada campuran MgO-nya. Begitu juga dengan di sini, ini adalah fasa seluruhannya adalah fasa liquid, ya. Tetapi kalau di fasa ini adalah fasa di mana fasa ini menunjukkan MgAl2O4 plus liquid, begitu juga ini adalah fasa Al2O3 plus liquid. Tetapi jika di fasa ini hanyalah fasa MgO, karena di sini lebih banyak MgO dibandingkan dengan Al2O3-nya, yaitu mulai suhu ini adalah suhu 1400 ya, kemudian di sini juga sampai dengan 2800 ternyata ada fasa di mana fasa ini adalah fasa MgO saja, yaitu padatan. Ini adalah sistem dari ZrO2 dan CaO, di mana ZrO2 dan CaO ini juga memiliki beberapa titik autektik, ya. Untuk titik leleh dari ZrO2 sendiri, di sini kita lihat ternyata memiliki titik leleh. Di sini adalah sekitar 2700-an, ya. Kemudian di sini untuk CaO ternyata memiliki titik leleh sekitar 2400, ya. Ini adalah titik leleh dari ZrO sama CaO. Kemudian ternyata ketika campuran ini antara ZrO2 sama CaO, dia memiliki titik leleh di bawah titik leleh murninya masing-masing. Di mana yang pertama di sini adalah titik leleh yang pertama. Kita lihat ini adalah titik leleh yang pertama. Kemudian ini adalah titik leleh yang kedua. Ini adalah titik leleh yang ketiga. Berarti ada 3 titik eutektik. Yang pertama adalah pada suhu 1000, ya. Di 1000 di sini yaitu komposisinya adalah sekitar 2,5% untuk CaO, ya. Kemudian berarti di situ ada sekitar karena di sini adalah komposisinya, kita lihat kalau di situ adalah 100%, maka otomatis 100 dikurangi dengan 2,5% dari CaO, ya. Kemudian berikutnya di sini adalah ada komposisi dari CaO, yaitu ketika suhunya adalah sekitar 850 derajat Celcius juga memiliki titik eutektik yaitu sekitar 7,5% CaO. Yang ketiga adalah ini adalah titik eutektik yang ketiga, di mana titik eutektik yang ketiga di sini kita lihat memiliki nilainya adalah sekitar 23%, ya, pada suhu 2250, ya. Ini adalah titik leleh yang ketiga atau titik leleh antara campuran antara ZrO3 sama CaO. Berikutnya di sini kita lihat di sini untuk campuran antara ZrO sama CaO ternyata memiliki beberapa senyawa struktur kristal yang berbeda-beda, di mana di sini ada kubik dan monoklinik, ya, untuk daerah ini. Kemudian dia akan juga membentuk kubik CrO2 dan CaZrO3 di daerah ini, ya, yaitu mulai komposisinya di sini adalah 10% untuk CaO. Kemudian pada suhu yaitu mulai di sini yaitu sekitar 1300, ya. Sampai dengan di sini adalah 2250. Berikutnya di sini kita lihat ternyata dia juga akan membentuk struktur kristal, sistem kristalnya adalah kubik plus tetragonal ini, ya, mulai dari suhunya adalah 1000 sampai dengan sekitar suhunya adalah sekitar 2400-an. Berikutnya di sini adalah sistem untuk SiO2 dan Al2O3, di mana di sini semakin ke arah ini adalah semakin banyak Al2O3, semakin ke sini maka semakin banyak SiO2. Kita lihat di sini ada beberapa juga titik eutektik. Ini adalah titik eutektik, ya, di mana titik leleh dari SiO2 sendiri ini adalah titik lelehnya.
yaitu sekitar 1750 ya. Kemudian ini juga titik eutektik ya, di mana titik eutektik campuran ini adalah sekitar suhunya adalah 1890. Untuk titik leleh sendiri dari Al2O3 ini adalah titik lelehnya. Jadi titik eutektik ini adalah di bawah titik leleh dari Al2O3 ya. Kemudian kita lihat di sini ini adalah sistem mulit ya, struktur kristalnya adalah mulit. Berarti di bawah suhunya adalah di bawah suhu 1600 dan di antara suhu 1400 ini akan membentuk mulit ya, dengan campurannya adalah ketika semakin banyak ke SiO2 akan membentuk mulit plus kritobalit. Tapi kalau misalkan semakin banyak ke Al2O3 dia akan membentuk alumina plus mulit. Kemudian jika di sini kita lihat di bawah suhu 1700, nah, kemudian dengan komposisinya adalah lebih banyak SiO2, maka dia akan membentuk kristobalit. Kemudian ternyata semakin banyak aluminanya dan di bawah titik leleh dari alumina, maka dia akan membentuk liquid plus alumina. Ini adalah diagram fasa untuk campuran dari SiO2 dan Al2O3. Baik, terima kasih.